Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama Solihi dari jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah BK dari BKSD. Dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Bapak Jumadi Morisalam Tuasikal, SPD MPD. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari sebelumnya. Submateri yang pertama yaitu tujuan dan fungsi BK di TK SD. Yang pertama ada tujuan BK di TK dan SD. Tujuan BK di TK dan SD yaitu membantu anak untuk lebih mengenal dirinya, kemampuannya, sifat-sifatnya, mengenal sampai di mana jauh perkembangannya, atau kebiasaan dan kesenangannya, membantu anak mengembangkan potensi yang dimilikinya dan membantu anak mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya, membantu anak dalam pengembangan maupun potensi yang dimiliki oleh si anak ini dan berkembang secara optimal mungkin. Berikutnya adalah fungsi BK di TK dan SD. Menurut Praitno menyebutkan bahwa fungsi bimbingan dan konseling di sekolah adalah yang pertama, fungsi pemahaman, yaitu fungsi yang membantu peserta didik dalam memahami diri dan lingkungannya. Yang kedua, pencegahan, yaitu fungsi yang membantu peserta didik mampu mencegah atau menghindari diri dari berbagai permasalahan yang dihadapinya. Yang ketiga adalah fungsi pengentasan atau fungsi yang membantu peserta didik dalam mengatasi masalah yang dialaminya. Yang keempat adalah fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi dalam membantu peserta didik memelihara dan menumbuhkan berbagai potensi dan kondisi positif yang dimilikinya. Yang kelima ada fungsi advokasi, yaitu fungsi anak membantu dalam peserta didik memperoleh pembekalan atau pembelaan atas hak dan kepentingan yang kurang mendapatkan perhatian. Sub yang kedua yaitu prinsip-prinsip BK di TK dan SD. Yang pertama, sasaran layanan, artinya bimbingan diberikan kepada semua individu atau peserta didik, baik yang tidak bermasalah maupun yang bermasalah, baik pria maupun wanita, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, baik yang kaya maupun yang miskin. Yang kedua ada permasalahan individu, artinya bimbingan diarahkan untuk membantu individu agar dapat melakukan pilihan dan mengambil keputusan disesuaikan dengan latar budaya dan pemahaman masalah. Yang ketiga ada program layanan, artinya pelayanan bimbingan tidak hanya berlangsung di sekolah tetapi juga di lingkungan keluarga, perusahaan, industri, lembaga-lembaga, pemerintahan swasta dan masyarakat pada umumnya. Yang keempat, tujuan dan pelaksanaan, artinya yang menjadi tujuan yang diharapkan setelah siswa atau individu mendapatkan layanan bimbingan dan konseling. Diharapkan individu dapat mandiri dan dapat mengendalikan diri, dan pelaksanaan program tersebut harus dilakukan oleh ahli dan perlu adanya kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait serta perlu adanya pengembangan program. Dan sub materi yang terakhir adalah asas-asas BK di TK dan SD. Asas-asas bimbingan dan konseling merupakan jiwa dan nafas dari seluruh kehidupan layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah asas kerahasiaan, yaitu asas yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan kekurangan peserta didik klien yang menjadi sasaran layanan. Yang kedua ada asas kesukarelaan, yaitu asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik. Yang ketiga adalah asas kegiatan, yaitu asas kegiatan ini menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran layanan dapat berpartisipasi secara aktif. Yang keempat ada asas kekinian, yaitu asas yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling yang bermasalahan peserta didik klien dalam kondisi sekarang. Yang kelima adalah asas kedinamisan, yaitu asas BK yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan yang sama hendaknya selalu bergerak maju dan tidak monoton. Yang keenam, asas keterbukaan, yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran layanan atau kegiatan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura. Yang ketujuh, asas kemandirian,
yaitu asas yang menunjukkan pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu peserta didik sebagai sasaran layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu-individu yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal diri sendiri dan lingkungannya. Yang kedelapan, asas keterpaduan, yaitu asas yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling baik dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain saling menunjang harmonis dan terpaduan. Yang kesembilan, asas kenormatifan, yaitu asas yang menghendaki usaha bimbingan dan konseling harus sesuai dengan norma-norma yang ada sehari-hari. Yang ke-10, asas keahlian, yaitu asas yang menghendaki agar layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Yang ke-11, asas alih tangan kasus, yaitu asas yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas pada permasalahan peserta didik atau klien kiranya dapat mengalih tangankan kasus kepada pihak yang lebih ahli. Asas yang terakhir adalah asas tuturi handayani, yaitu asas yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana mengayomi, memberikan rasa aman, mengembangkan keteladanan dan dorongan, serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk maju. Terima kasih semuanya, itulah yang dapat saya sampaikan dari materi tujuan prinsip BK di TKSD. Maupun ada kesalahan kata, mohon maaf bila ada salah dan kekhilafan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.